Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ittifan wa ikhtisharan, langsung saja dalam video ini saya akan membahas tentang Al-Quran sebagai mukjizat. Kita mulai dari pengertian mukjizat dulu ya. Jadi secara gramatika bahasa Arab, kata mukjizat diambil dari kata dasar ajuza atau faula bab 4 yang memiliki arti lemah atau cacat. Kemudian ia dipindah ke wazan ajuza atau afala yang di sini memberikan makna ta'diyah, atau kalau dalam SPOK bahasa Indonesia memberikan tambahan makna kan. Alhasil lafadz ajuza sekarang memiliki arti melemahkan atau mencacatkan. Secara bahasa, Al-Quran sebagai mukjizat bisa dimaknai sebagai Al-Quran sebagai sesuatu yang melemahkan. Pertanyaan selanjutnya adalah, apa yang dilemahkan Al-Quran? Kan gitu. Nah, untuk pertanyaan ini banyak sekali opsi jawaban yang bisa ditawarkan. Di sini saya akan mengutip firman Tuhan surat Yunus ayat 38. Qul fa'tu bisuratin mithlih wad'u man istata'tum min dunillah in kuntum shadiqin. Katakanlah wahai Muhammad, buatlah sebuah surat yang semisal dengan Al-Quran, dan ajalah siapa saja di antara kamu orang yang mampu membuatnya selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar. Ayat ini jelas-jelas menantang manusia untuk membuat semisal Al-Quran, seakan Tuhan ingin mengejek ketidakmampuan dari otak manusia. Padahal kala itu orang-orang Arab sangat mengagungkan sastra mereka, sangat membanggakan syair-syair indah mereka. Namun ketika Tuhan menantang mereka untuk membuat semisal Al-Quran, mereka tidak mampu, dan ketidakmampuan itu masih berlaku sampai sekarang, yang bahkan sudah lebih dari 14 abad. Ta'ayal kejadian ini adalah sesuatu yang bisa dibilang menakjubkan, luar biasa. Karena luar biasanya ini atau sangat menakjubkannya Al-Quran ini, tak heran jika KBBI menyebut kata mukjizat dengan artian kejadian atau peristiwa ajaib yang sukar dijangkau oleh kemampuan akal manusia. Karena selama lebih dari 14 abad belum ada seseorang yang mampu untuk membuat semisal dari Al-Quran. Tak dapat dipungkiri bahwa Al-Quran adalah mukjizat terbesar yang pernah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke muka bumi. Lantas, apa saja kemujizatan Al-Quran hingga ia dianggap sebagai mukjizat? Yang pertama, dilihat dari aspek kebahasaan. Jadi kan tadi saya bilang kalau Al-Quran itu kan menantang orang-orang untuk membuat semisal Al-Quran atau surat yang menyerupai Al-Quran. Namun sampai sekarang pun tidak ada yang mampu gitu. Tidak ada yang mampu untuk menyaingi Al-Quran. Padahal kala itu orang Arab sangat mengagungkan balaghah mereka atau sastra mereka. Dan ini adalah suatu keluarbiasaan. Al-Quran seakan menentang apa yang mereka banggakan, apa yang bangsa Arab kala itu banggakan. Yang kedua adalah dilihat dari aspek sumber hukum. Karena Al-Quran ini pedoman, maka tak heran jika dia itu sumber hukum juga gitu. Kemujizatan Al-Quran dari aspek isyarat ilmiah. Al-Quran banyak sekali berisi tentang informasi ilmu pengetahuan, walaupun hanya bentuk isyarah ilmiah, hanya dalam bentuk isyarat ilmiah, seperti informasi mengenai ilmu pengetahuan alam, yang mengatakan bumi dan langit sebenarnya merupakan sesuatu yang padu setelah terpisah menjadi segala sesuatu yang hidup. Banyak isyarat yang ditemukan, isyarat ilmiah yang dikemukakan di dalam Al-Quran, yang kesemuanya belum diketahui manusia kecuali pada abad-abad bahkan tahun-tahun terakhir ini. Nabi Muhammad yang bergelar Ummi tentu saja tidak akan mengetahuinya jika tidak diberi wahyu oleh Allah yang Maha Mengetahui.
Isyarat itu dapat dilihat dari ilmu pengetahuan seperti ilmu astronomi, yakni penciptaan alam. Seperti teori Big Bang. Berdasarkan teori Big Bang, alam semesta tercipta dari kumpulan gas yang disebut primary nebula. Kemudian terpecah dan menjadi bintang-bintang, planet-planet, matahari, bulan, dan sebagainya. Hal ini seperti yang dikemukakan Al-Quran pada surat Anbiya ayat 30. Walam yaral ladzina kafaru anna samawati wal ard kanata ratqan fafattaqnahuma wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyun. Kemudian apa sih tujuan mukjizat dan fungsi Al-Quran? Antara lain tujuan dari kemujizatan Al-Quran ialah pertama membuktikan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah benar-benar seorang Nabi atau Rasulullah yang diutus untuk menyebarkan ajaran-ajaran Islam kepada seluruh manusia. Kemudian kedua, membuktikan bahwa Al-Quran adalah sebenar-benarnya kitab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan buatan malaikat Jibril dan bukan pula tulisan Nabi Muhammad. Ketiga, menunjukkan kelemahan mutu sastra dan balaghah bahasa manusia. Karena terbukti pakar sastra dan seni bahasa Arab tidak ada yang mampu membuat kitab tandingan seperti dalam berbagai tingkat dan bagian Al-Quran. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.